Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama Bapak Nurman Susilo, ST-MSI. Beliau adalah Wakil Pimpinan Wilayah Bulog Lampung. Ya, pemirsa Tegar TV, saat ini kita dialog spesial di ruangan Kepala Bulog Wilayah Lampung dengan tema ketersediaan pangan di Provinsi Lampung akibat El Nino. Ya, selamat sore nih Pak Nurman. Selamat sore Pak. Ya, ini sebelum kita mengangkat tema tersebut, yang baiknya pemirsa Tegar TV juga harus mengenal ya Pak Nurman Susilo, ST-MSI. Biar pemirsa Tegar TV, khususnya masyarakat Lampung, dikenal Pak Nurman. Nah, Pak Nurman ini baru menjabat wakil pimpinan wilayah gitu ya. Itu berapa lama? Baru 4 bulan. 4 bulan ya. Sebelumnya di mana Pak Nurman? Nah, sebelumnya saya di Jakarta Pak. Oh, di kantor pusat itu ya? Kantor pusat betul Pak. Di bagian apa itu Pak? Kita mengelola di pabrikasi di industri hilir ya Pak. Di pabrik beras. Oh, jadi 4 bulan ditugaskan bertugas di Provinsi Lampung itu. Kalau keluarganya udah stay di sini atau masih di Jakarta? Keluarga di Bandung Pak. Kebetulan domisili saya di Bandung Pak. Jadi gitu ya. memang tugas kami pindah-pindah Pak. Kebetulan saya ditugaskan di Kota Lampung ini sudah 4 bulan Pak. Alhamdulillah masyarakat Lampung, kemudian pekerjaan kami juga banyak dibantu Pak, banyak dibantu oleh masyarakat Lampung sehingga organisasi di Lampung bisa berjalan. Kami juga bisa mengerjakan tugas-tugas ini dengan cukup baik Pak. Oke, betah kira-kira ya? Sangat betah Pak. Iya, ya Insya Allah Pak Nurman Susilo ini ya lama lah di Provinsi Lampung. Siap Pak. Ya. Ya Pak Nurman, karena ini sesi pertama nih pemirsa Tegar TV juga ya perlu mengenal Pak Nurman ya. Ini sarjana teknik dan sarjana S2 ini dari mana? Boleh Pak Umar. Jadi saya kebetulan orang mesin Pak, teknik mesin. Teknik mesin, kebetulan dari Surabaya Pak, dari ITS. Oh. Kenapa kok bisa? SMA di Bandung Pak. Oh, SMA-nya di Bandung. Kuliah di Surabaya. Dapatnya di sana Pak. Oh iya. Terus kenapa kok bisa masuk ke Bulog? Karena waktu itu saya dapat informasi bahwa Bulog itu sudah mau masuk ke industri Pak. Jadi industri beras, industri bihun, industri kemasan, industri gula. Jadi saya background mesin, akhirnya mekanisasi pertaniannya barangkali. Saya di konversi energi. Iya, jadi kalau kebetulan Bulog sekarang sudah punya pabrik gula, cocok sebetulnya ke sana. Gitu. Cuma waktu itu kan belum ada Pak. Jadi saya tertarik. Saya mau nyoba nih gabung sama Bulog. Kira-kira diterima ya. Meskipun backgroundnya agak jauh, tapi ya saya harus menyesuaikan tugas-tugas di Bulognya. Dan menyesuaikannya kuliah S2 itu gimana Pak? Penugasan juga kebetulan kami juga pernah di kantor cabang Pak. Kantor cabang kan semua Pak, ya operasional, keuangan juga kami ikut di sana. Kantor cabang kami pernah di Surabaya Selatan, di Jawa Timur Pak. Oh, Pak Nurman pernah bertugas di sana. Betul. Kemudian pernah juga di Subang juga Pak. Kantor cabang Subang. Jadi selain di DKI tadi, kantor pusat, pernah keliling juga nih ya. Betul Pak. Kebetulan sekarang di Lampung Pak. Jadi memang di kebetulan S2 kita di teknologi pasca panen. Teknologi pasca panen. Jadi memang di Bogor. Di IPB Bogor. Oh betul. Jadi mempelajari bagaimana kita menangani bahan pangan ini setelah dipanen. Nah itu setelah dipanen, nah itu teknologi apa yang harus kita pergunakan terhadap komoditi ini. Jadi yang waktu itu saya pelajari bukan hanya beras Pak, termasuk sayuran, buah-buahan juga. Ya, kalau setelah dimasuk industri itu maksudnya ke teknologi pangan. Nah, kalau kita pada saat panen sampai mau diproses itu pasca panen di situ areanya. Termasuk Bulog
ya cocok di situ. Oh. Betul Pak. Iya, mudah-mudahan cocok Pak di Provinsi Lampung ini karena memang soal perberasan di Lampung ini produksi cukup bagus ya Pak. Betul. Iya. Termasuk salah satu terbaik. Terbaik. Artinya perlu dengan orang terbaik juga ya Pak Nurman. Saya berusaha. Saya berusaha. Bulog ini sendiri kalau perlu dijelaskan kepada pemirsa Pak Nurman itu tupoksi atau visi atau misinya ini apa? Silakan. Kalau tugas Bulog tuh yang pertama ada namanya ketersediaan. Ketersediaan. Artinya dia menjamin ketersediaan. Bulog ini harus melakukan istilah pengadaan supaya barang-barang pangan ini tersedia dulu. Satu. Kemudian yang kedua itu yang ada gudang-gudang itu ya. Tersedia ini kalau Lampung kita ada 13 komplek gudang, jadi 13 komplek gudang. ini bisa mengcover 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Kalau Pak Nurman sendiri selama 4 bulan kan lu mau jalan-jalan ke daerah atau gimana? Belum terlalu banyak Pak. Baru sampai metro Pak. Oh, metro. Dan mudah-mudahan nanti setelah ada video baru saya akan nyoba ke mungkin Suji. Oh iya. Menggalang. Iya. Memang itu. Karena ada 13 tadi ya gudang-gudang tadi ya. Kita sampai kalau kita paling tidak gudang sampai di Liwa Pak. Di Liwa, ini juga ada, Pak. Jadi kembali tadi Pak yang pertama ketersediaan. Nah kemudian setelah tersedia bagaimana pangan ini bisa terjangkau. Jadi tugas kita kedua terjangkau. Maksudnya Terjangkau ini ya tadi Bapak misalkan masyarakat di sini yang paling jauh di mana ya dia harus bisa mengakses. Akhirnya pangan ini kita distribusikan ke gudang-gudang kita sampai pelosok-pelosok. Terjangkau baik dari sisi produknya maupun dari harganya. Jadi kita tidak boleh memberikan harga kepada masyarakat itu harga tinggi, tidak boleh. Masyarakat itu petani ya? Ya petani maupun nanti terkait dengan yang tugas ketiga stabilisasi harga. Kita kerjasama dengan beberapa toko di pasar-pasar Pak, di pasar pencatatan BPS maupun Bappenas atau dari perdagangan Pak. Kita sudah masuk di 150 pasar Pak di seluruh Lampung, kemudian kita juga sudah kerjasama dengan 635 toko Pak. Terkait dengan Provinsi Lampung itu terkait dengan tugas yang ketiga stabilisasi harga. Jadi bagaimana kami di Bulog ini menjaga agar harga itu tidak naik terus. Jadi kita istilahnya apa ya, menggandoli menahan supaya harga ini tidak naik terus. Karena kita melepas harga ke pasar itu jauh-jauh di bawah HRT dengan harapan masyarakat menjual atau pedagang menjual ke masyarakat itu maksimal dengan harga eceran tertinggi. Gitu Pak Umar. Pak Nurman Susilo ini soal produk yang apa ya stabilisasi harga ini produk-produknya selain beras itu yang sebetulnya ada 3 Pak. Padi, jagung dan kedelai. Oh iya. Jadi memang yang sekarang yang penugasan yang sedang berjalan ini kebetulan baru beras Pak. Untuk jagung dan kedelai ini kebetulan masih relatif kita tahu stabil Pak untuk pasokan maupun harganya. Jadi kami belum mendapat penugasan untuk masuk di jagung dan kedelai. Tahun lalu kita masuk Pak di kedelai Pak. Kita ikut mendistribusikan kedelai kepada pengrajin atau kopi dengan harga kalau ada kemarin kalau subsidinya Rp1.000 Pak. Oke. Dari pemerintah. Menarik nih Pak Nurman. Kalau ini soal padi, jagung juga kita termasuk bagus produksinya. Di Lampung tuh semua subur Pak. Subur. Luar biasa Lampung nih Pak. Oh iya. Kita mungkin masyarakat Lampung patut bersyukur Pak. Di sini padi, jagung ada semua, gula juga di sini, minyak goreng juga di sini. Kemudian singkong di sini Pak. Betul. Luar biasa pertanian di Pertanian di Provinsi Lampung. Betul. Ya, Pak Nurman Susilo, STMT, Wakil Pimpinan Wilayah Bulog Lampung. Dialog spesial kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Siap, Pak. Oke. Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita dengan tema pengaruh El Nino terhadap ketersediaan pangan di Lampung akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.